Terima kasih banyak Angie, terima kasih banyak Yunita sudah memulai acara kita pada malam hari ini. Saya rasa kita langsung saja mulai. Mohon kesediaan Pastor untuk segera mengisi acara untuk memulai pengajaran. Silakan Pastor. Sebentar, saya siapkan dulu. Tes. Suaranya oke, Pastor. Tinggal Ini slide. hilang saya. Slide-nya hilang. Oh. Sebentar. Tes. Ya, suara oke. Tadi udah masuk. Udah. Udah ya? Oke, sip. Udah terlihat? Ya, sip. Baik. Selamat malam. Malam, Pastor. Saya diminta oleh Bu Evi untuk memberikan sebutlah pengajaran katanya untuk komunitas Tritunggal Maha Kudus di Tangerang. Sudah mengulur-ulur waktu dan kemudian Bu Evi mengatakan dah paling tidak akhir bulan. Bukan barang yang betul kan? Kayaknya dia nyontok kok tuh, kok ngasih fellowship anak-anak semua. Ada suara lain ya? Jadi yang diminta pada saya ini temanya Tuhan sumber sukacitaku, dan sebenarnya Bu Evi sempat menawarkan kepada saya, meminta pada saya untuk bagaimana kalau menyampaikan teologi Natal, teologi kelahiran. Waduh, saya bilang nggak tahu prosesnya seperti apa. Kemudian artinya dikeluarkan tema ini, dan saya mengatakan bahwa ini lebih mau menyasar pembekalan sebelum masa Advent. Ya, jadi bukan untuk Natalnya, tapi lebih mau pembekalan ke nanti masa Advent. Kita akan menjalani masa Advent mulai minggu depan. Jadi paling tidak, sungguh di dalam kesempatan ini kita bersama-sama mungkin sudah sering atau sudah pernah mendalami tema tentang masa Advent. Dan kita juga izinkan pada malam hari ini semampu saya untuk menyampaikan apa yang saya pahami berkaitan dengan masa Advent yang nanti akan kita lalui bersama-sama. Jadi yang pertama bahwa yang kalau misalnya kita secara jujur saja, mungkin kalau kita mendengar kata Natal, mungkin sudah familiar kita sebagai orang Katolik, sebagai orang pengikut Kristus. Natal kita sudah tahu bahwa itu adalah hari raya. Di dalam gereja itu adalah hari raya, dan kemudian negara pun mengakui bahwa itu adalah hari raya umat beriman bagi orang Katolik dan Kristen Protestan. Jadi Natal itu bagi kita, apa itu Natal? Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita secara pribadi, apa itu Natal? Apakah lebih ke pesta, berhenti kepada pesta, atau kemudian di dalam Natal juga memang lebih akan direncanakan perayaan pestanya? Itu yang seringkali muncul di dalam kehidupan orang beriman sampai dengan saat ini, berkaitan dengan Natal itu seperti apa. Karena mungkin kecenderungan kita adalah ya menganggap Natal itu pesta.
Dan kemudian ada perayaan pesta yang Natal yang kemudian diberikan atau disiapkan sedemikian rupa supaya memang Natal itu berkesan. Atau bahkan mungkin dengan perayaan-perayaan pesta itu ya memang ya sekali setahun gitu ya, artinya kita mengadakan pesta. Nah, seringkali juga perlu dipahami bahwa Natal itu tidak selalu mungkin pesta, karena ya, Natal selalu diidentikan dengan pesta sehingga muncul kesan karena pesta bentuk apapun juga ya, pesta kadang memang tidak ada masa pendahuluannya. Saya yakin kalau di rumah, di dalam keluarga, di dalam komunitas, kalau ada pesta pasti ada persiapan-persiapan yang mau dilakukan agar memang sungguh pesta itu bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau misalnya tadi ada pandangan bahwa Natal itu pesta. Nah, Natal itu selalu diidentikan dengan pesta. Nah, biasanya pesta itu tidak selalu disiapkan dengan masa pendahuluan. Orang merencanakan, tapi bukan masa. Perencanaan iya ada, tapi bukan masa. Nah, kalau di Natal, untuk perayaan Natal nanti atau apapun juga, jadi bukan pestanya, tapi sehingga karena bukan pesta, maka ada masa pendahuluan yang nanti kita sebut dengan masa Advent. Nah, katakanlah secara ekonomis, kita mungkin ketika nanti memasuki bulan Desember, kemudian sudah mulai mendekati Natal, itu selalu kita akan disajikan entah secara media atau apapun juga, iklan di televisi atau di tempat manapun, di radio atau medsos apapun. Secara ekonomis, media dan iklan sudah menawarkan diskon-diskon. Dan kemudian di mall, katakanlah sudah di ornamen Natal itu sudah dipajang sedemikian rupa. Kemarin saya mau ke Helena itu, di bundaran Lipo itu sudah ada ornamen Natal. Jadi secara ekonomis, media dan iklan sudah menawarkan diskon, mengingatkan pesta Natal akan segera tiba. Bagi para pedagang, perayaan Natal itu menjadi alasan bahwa nanti penjualan saya itu bisa laris. Paling tidak ada bisnis yang mau dijalankan, supaya Natal bisa memperoleh keuntungan. Atau bagi pakar ekonomi, katakanlah dalam perayaan Natal di akhir tahun itu bisa saja memantau dan menganalisis indikator kesejahteraan finansial. Kita mungkin sudah paham berkaitan dengan istilah komersialisasi Natal. Jadi Natal itu sekarang sudah komersial, jadi sudah digunakan dengan berbagai macam trik penjualan, dengan berbagai macam trik periklanan, media apapun juga yang kemudian sungguh meskipun kita sebutlah minoritas, tapi tetap saja ada bentuk komersialisasi Natal di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, yang ini yang mungkin juga sering kerap muncul dalam diri kita sendiri, ada makna Natal. Suatu penghormatan kepada Kristus itu benar. Menjadi kesempatan untuk memberi kepada orang lain, itu juga benar. Dan tentu saja, sebelum memberi itu harus didahului dengan membeli. Itu yang kemudian seringkali muncul di dalam pemahaman kita berkaitan dengan perayaan Natal. Benar, memang ada penghormatan kepada Kristus. Benar kita menunggu kelahiran Yesus, merayakan kelahiran Yesus menjadi manusia. Dan kemudian juga kita sebagai umat beriman juga seringkali memberi kepada orang lain, memberikan bantuan atau apapun juga kepada orang lain sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi perlu diingat juga bahwa sebelum memberi, kita sudah pasti didahului dengan membeli. Ya lepas dari apakah barang bekas atau apapun juga,
Tapi yang jelas kebanyakan tentu saja yang kita berikan kepada orang lain itu adalah hasil dari pembelian yang kita lakukan. Artinya ada proses memudarnya masa Advent. Saya mengatakan ini karena di dalam skop Gereja Katolik. Saya menyebut ini adalah di skop Gereja Katolik. Di gereja lain saya tidak tahu persis seperti apa, apakah memang ada masa Advent atau tidak. Tapi artinya bahwa kita perlu menyadari bahwa ada proses memudarnya masa Advent. Masa persiapan rohani gereja untuk Natal. Masa persiapan Natal sungguh telah ditenggelamkan oleh masa belanja Natal. Tidak dipungkiri, okelah setahun sekali kita membeli baju baru. Dan biasanya ya itu di Natal itu, di hari raya Natal itulah kita membeli apapun juga yang kita butuhkan. Dengan alasan ya kan setahun sekali atau apapun juga membelanja. Jadi ada proses memudarnya masa Advent tanpa disadari atau mungkin juga kita sadari, rupanya tidak bisa dipungkiri ada proses memudarnya pemahaman berkaitan dengan masa Advent. Sehingga dipandang bahwa Advent lebih melihat bahwa saya nanti akan Natal. Advent itu ya udahlah kita lewati saja, berjalan begitu saja. Sehingga tidak ada makna apapun selama masa Advent ini. Advent adalah masa yang harus kita pulihkan lagi. Meskipun dibutuhkan perjuangan yang militan dari kita sendiri sebagai para pengikut Kristus. Masa Advent itu mengingatkan kalau misalnya kita sungguh mendalami kitab suci, masa Advent itu selalu berkaitan juga dengan para nabi. Liturgi, selama nanti masa Advent, liturgi mengajak kita untuk menghidupkan kembali masa pengharapan. Ketika dunia menantikan juru selamat, kita mendengar kata-kata para nabi dan kemudian berharap supaya kata-kata para nabi itu juga menjadi milik kita. Itu poin yang kemudian ketika kita perayaan Ekaristi, oke sekarang secara online, secara live streaming, tapi paling tidak juga di rumah kita sungguh menyadari bahwa kita punya kesempatan untuk menghidupkan kembali masa pengharapan itu. Kita di dalam keluarga, kita sungguh bisa merenungkan masa Advent ini. Meskipun di KAJ itu disebutnya bukan masa Advent, pendalaman masa Advent, tapi lebih disebut dengan bulan keluarga. Tapi paling tidak, saya mau mengajak untuk juga menyisipkan atau menambah bobot bagi permenungan di keluarga bahwa ini adalah masa pengharapan. Menantikan juru selamat dan kemudian kita juga akan mendengar kata-kata para nabi dan berharap bahwa kata-kata yang disampaikan para nabi itu juga menjadi milik kita. Bahwa para nabi itu mendambakan suatu suasana di mana bangsa Israel bisa bergembira. Para nabi itu di dalam karyanya, dalam pewartaannya, memang sungguh menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka itu akan nanti suatu saat akan digenapi perjanjian dengan Allah itu. Sehingga para nabi sungguh memang menantikan suasana di mana bangsa Israel itu bisa bergembira karena penggenapan perjanjian dengan Allah. Sementara sama seperti kita, juga bangsa Israel terus-menerus jatuh ke dalam dosa, kehilangan hak istimewa. Kemakmuran dan kebahagiaan melimpahkan susu dan madu itu hak istimewa itu bisa begitu saja hilang karena terus-terusan kita jatuh ke dalam dosa. Dan itu yang mau disadarkan sungguh oleh para nabi. Jadi para nabi
Tadi saya katakan bahwa kita pun harus paling tidak menggunakan cara pandang dari para nabi pun, bahwa kita merindukan seorang Mesias, merindukan seorang penebus, merindukan seorang pembebas. Mesias bisa dianggap, kalau dalam kehidupan para rasul, beberapa orang yang masih hidup bersama Yesus pada zaman itu, ya anggapan Mesias ada Mesias politik yang mau menggantikan pemerintahan. Tapi jelas bahwa para nabi merindukan seorang Mesias yang memang benar-benar Mesias dalam diri Yesus, yang kemudian bukan hanya pembebas, tapi juga dia penebus dan pembebas bagi kehidupan yang mungkin dianggap sebagai ini harus diperbaharui. Nah, para nabi juga merindukan hal yang sama. Dengan kelahiran Yesus, tibalah kegenapan segala kerinduan kudus yang sudah berabad-abad itu. Dan inilah sukacita yang dirayakan pada hari Natal sebagai penggenapan dari kerinduan kudus selama berabad-abad itu. Sangat sulit bagi kita ya, sangat sulit membayangkan kita bisa mengalami sukacita kalau tidak pertama-tama menjalani masa penantian. Kalau kita tidak betah dengan masa penantian, sukacita apapun juga itu tidak pernah ada maknanya, hanya lewat begitu saja. Jadi justru diajak untuk memahami bahwa kita akan mengalami sukacita kalau memang sungguh kita juga menantikan sukacita itu. Itu makanya akan beda rasanya. Kalau misalnya hanya udahlah kita jalan begitu saja, ya sukacita pun mungkin akan terima, tapi hambar, tidak ada maknanya sama sekali. Nah, masa Advent, gereja mengantar kita melalui suatu masa. Bukan pertama-tama masa belanja, tapi masa penantian. Jadi Advent ini sungguh memang membuka pemahaman kita bahwa ini adalah masa penantian kita. Masa Advent kadang disebut masa Prapaskah mini. Ada anggapan orang yang menganggap bahwa Advent itu adalah masa Prapaskah mini. Karena masa ini juga merupakan masa puasa dan masa untuk penyangkalan diri. Poinnya sama dengan Prapaskah, bahwa Advent pun sama sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan pemahaman Prapaskah, bahwa ada masa puasa dan penyangkalan diri. Memang tidak sepanjang masa Prapaskah besar, 40 hari, karena pada kenyataannya masa Advent itu bisa berlangsung hanya selama 21 hari saja. Kadang mungkin juga bisa kurang. Jadi beda dengan masa Prapaskah besar yang mau tidak mau memang harus 40 hari. Kalau masa Advent tidak tentu berapa hari akan berlangsung masa Advent itu. Bahwa halo, tes. Hah? Tes masih? Oke, Pastor. Halo? Silakan, Pastor. Lanjut. Oke. Jadi meskipun demikian, hendaknya masa ini tetap menjadi suatu masa pengorbanan kecil. Jadi tetap harus ada masa itu. Bahwa kita di masa Advent pun ya harus ada masa pengorbanan. Setiap hari bahkan. Kalau kita melihat para rasul pun berpuasa untuk mempersiapkan ibadat di hadirat Tuhan. Kita tahu persis dalam kisah para rasul. Jadi ketika mereka mau beribadat, ketika mereka mau merayakan apapun juga, ada kesempatan bagi mereka untuk berpuasa, mempersiapkan diri. Hendaknya juga perasaan lapar, ya mungkin selama Advent memang tidak terlalu kentara, bahwa kita harus pantang puasa, apapun juga gitu ya. Memang tidak terlalu terasa, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda, sehingga ada perasaan lapar yang berfungsi sebagai tanda lahiriah dari kehausan kita akan hal-hal spiritual.
Di antara kita, di antara orang Katolik sendiri, mungkin juga ada yang menjalankan hal yang seperti itu. Jadi selama masa Advent mereka pun berpuasa. Karena memang ada nilai spiritual yang kemudian mau diungkapkan di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Gereja memang tidak secara saklek ada perintah untuk kemudian pantang dan puasa. Hanya lebih disarankan pada saat masa Prapaskah saja. Jadi masa Advent, poin yang kedua adalah berkaitan dengan tanda. Bahwa masa Advent dilaksanakan selama 4 pekan. Ditandai dengan lilin. Lilin di dalam lingkaran Advent itu hanya 4. Ada beberapa paroki, katakanlah, yang kemudian ada yang menambahkan menjadi 5 lilin. Tapi sebenarnya hanya 4 lilin yang dilaksanakan selama 4 pekan, itu penandanya. Penanda bahwa Tuhan itu semakin dekat dengan kita. Bahwa ada kedatangan Tuhan yang kita tunggu dan kemudian berharap dengan satu persatu lilin dinyalakan itu kita sungguh memaknai bahwa Tuhan itu semakin dekat kepada kita. Yang pertama adalah tanda bahwa Ia telah datang kepada kita dalam wujud manusia. Itu pemahaman kita dulu, bahwa dengan masa Advent ini ada juga kedatangan Tuhan, gitu ya. Bahwa Tuhan itu telah datang kepada kita dalam wujud manusia. Itu real. Yesus itu historis, ada, terjadi dalam sejarah. Dan itu juga dipahami dalam kitab suci bahwa ya, Yesus itu telah datang kepada kita dalam wujud manusia. Bahwa kedatangan Tuhan itu juga Ia telah datang membawa kerahiman ke dalam hati kita. Orang yang kemudian sungguh mengimani bahwa Yesus itu hadir, maka merasa bahwa Tuhan itu sungguh rahim. Karena dirasakan sendiri dalam hati kita masing-masing yang mengimani. Kemudian juga kedatangan Tuhan bahwa Ia telah datang kepada kita dalam kematian. Jelas, Yesus pun mengalami hal yang sama. Dia manusia, tapi juga Dia mengalami kematian, dan dalam kematian pun suatu saat kelak kita, bahwa Ia pun akan datang lagi kepada kita. Itu adalah kedatangan Tuhan. Dan kemudian terakhir jelas, ini pun yang kita nantikan dan sampai dengan hari ini, katakanlah dalam pembacaan di perayaan Ekaristi, itu berkaitan dengan wahyu ataupun juga, ini akan ada tanda lagi pada saat penghakiman terakhir. Itulah kedatangan Tuhan. Jadi ketika jadi manusia, bahwa Tuhan itu hadir juga dalam kerahiman, kemudian Dia juga datang dalam kematian, dan kemudian pada saat nanti di penghakiman terakhir, entah kapan kita tidak pernah tahu. Tapi itu adalah simbol dari apa yang kita jalani berkaitan dengan 4 tanda kedatangan Tuhan. Jarang sekali pekan terakhir masa Advent itu berlangsung penuh. Kalau tadi saya katakan, Advent itu kan seminggu, perjalanan 4 minggu. Dan itu 7 hari. Kalau dihitung katakan 28 ya, atau berapa? Jadi perjalanannya penuh gitu. Tapi kalau jarang sekali pekan terakhir masa Advent itu berlangsung penuh. Pernah terjadi hari Minggu itu masih Advent, besok Senin sudah Natal. Atau kebalikan. Jadi tidak pernah penuh. Memang jarang, masa Advent tidak pernah penuh. Tidak berlangsung selalu penuh berlangsungnya. Hal ini mau menunjukkan ini yang kita mau ajak memahami, bahwa hal ini mau menunjukkan bahwa kemuliaan kaum pilihan kita semua, sebagaimana akan mereka terima pada saat kedatangan Tuhan pada akhir zaman, itu tidak akan berakhir. Kita itu tidak ada akhirnya. Kita sungguh mau memaknai bahwa kita sekalian, kemuliaan itu akan kita terima pada saat kedatangan Tuhan, dan itu tidak akan pernah berakhir. Kita tidak pernah bisa menentukan kapan akhir zamannya, sehingga itu tidak akan pernah berakhir. Dan itu sungguh ada kemuliaan Tuhan yang kemudian selalu kita ungkapkan di dalam kehidupan iman kita. Tidak pernah luntur
pemahaman kemuliaan kita sebagai umat pilihan Tuhan, tidak pernah luntur juga kemuliaan Tuhan, karena seolah-olah kok tidak pernah hadir Tuhannya, ya kan memang tidak pernah berakhir. Kita terus-terusan menghidupi iman kita bahwa Allah itu mulia dan kemudian itu tidak akan pernah berakhir sampai nanti kedatangan Tuhan. Gereja tadi ada 4 ya, tadi ada 4 tanda. Tadi gereja secara istimewa memberi perhatian pada 2 di antara 4 kedatangan itu, yaitu kedatangannya sebagai manusia dan kedatangannya pada penghakiman terakhir. Itu yang kita lebih ditekankan oleh gereja. Ada perayaan Natal bagi manusia dan juga nanti di akhir zaman penghakiman terakhir. Itu yang lebih banyak diberikan perhatian secara istimewa oleh gereja. Bahwa dengan demikian masa Advent adalah masa puasa yang penuh gairah dan sekaligus masa puasa yang harus mengungkapkan pertobatan. Jadi tetap puasa dan pertobatan itu sama, selalu akan beriringan. Kita pun diajak yang sama di bulan Advent ini, di masa Advent itu. Bahwa masa Advent adalah masa puasa yang penuh sukacita karena masa ini mengenang kedatangan Tuhan sebagai manusia, sekaligus merupakan puasa yang mengungkapkan pertobatan sebagai penantian akan kedatangan penghakiman terakhir. Jadi nada dasarnya berkaitan dengan masa Advent itu adalah ini. Bahwa kita memang sedang menunggu kedatangan Tuhan, sekaligus juga ada ungkapan dari diri kita sendiri sebagai manusia untuk bertobat sebagai penantian pada kedatangan terakhir nanti, penghakiman terakhir. Nah, sebagai bahan refleksi, katakanlah yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun merasakan kesakitan dan kemiskinan suatu dunia tanpa Kristus. Saya mengatakan bahwa ini bukan berarti bahwa saya menafikan atau mengeliminir masa prapaskah, bukan. Tapi mari kita sungguh mau menyadari kehadiran Yesus yang mungkin kan kita masih menunggu Yesus itu akan lahir. Bayangkan kalau misalnya Yesus tidak ada. Suatu dunia tanpa Kristus. Selama berabad-abad kita sudah menghayati suatu dunia yang dibentuk oleh paham-paham Kristiani. Kita tahu dulu katakanlah di dalam sejarah literatur kita ada banyak negara atau dunia ini katakanlah mungkin lebih banyak nilai-nilai Kristianinya. Ya karena kita orang Kristen jadi nganggap bahwa itu adalah nilai Kristiani. Ada benar dan salah tentang moral, tentang sopan santun, tentang keadilan dan martabat manusia, itu sudah berabad-abad sudah dihayati. Tapi sekurang-kurangnya juga kita harus memahami bagaimana kalau misalnya tidak ada pemahaman Kristiani. Apakah akan menjadi lebih baik dunia itu? Kini ketika dunia melupakan Kristus, ada beberapa mungkin negara yang kemudian sudah melupakan Kristus, tidak ada lagi Kristus bagi mereka menjadi sekuler, bahkan ateis atau apapun juga. Kini ketika dunia melupakan Kristus, semua manfaat alami yang melekat pada kedatangan Yesus juga menghilang. Itu ada pemahaman yang seperti itu. Ketika orang sungguh melupakan Kristus, maka manfaat alami dari kehadiran Yesus di dunia itu seolah-olah juga menghilang. Dianggap bahwa Yesus sudah selesai. Ketika dia disalib, bangkit, dan kemudian diangkat ke surga, sudah selesai. Tidak ada lagi hal yang kemudian dihidupi. Dunia melupakan Kristus. Atau juga ada banyak negara pasca Kristiani, yang dulu mungkin negara Kristen, negara Katolik, tapi sekarang tidak lagi menyatakan diri bahwa mereka adalah negara Kristen. Kita menyaksikan merosotnya pemahaman mengenai martabat manusia, yang disusul dengan pengingkaran HAM, itu tidak lagi menghargai hak asasi manusia, mulai dari hak untuk hidup, itu tidak ada lagi mungkin sampai saat ini kita bisa melihat itu, bisa mendengar itu,
di dalam berita bahwa banyak hal yang kemudian martabat manusia itu sekarang diinjak-injak. Pasca Kristiani. Dengan cepat dunia kehilangan citra rasa kekeluargaan transnasional yang telah dirintis oleh Kristus. Suatu dunia di mana bangsa Israel dan orang-orang bukan Yahudi dapat hidup bersama dengan damai. Sekarang saling bermusuhan, saling bersaingan satu dengan yang lain. Padahal ketika Yesus hadir, Yesus itu membuka sekat-sekat itu. Dia orang Yahudi, tapi juga dia berelasi dengan orang Samaria. Dia berelasi dengan orang-orang yang di luar orang Israel, orang Yahudi. Bahkan para murid pun keluar semua untuk mewartakan Kristus. Tapi sekarang yang diajarkan oleh Yesus tentang berkaitan dengan kekeluargaan transnasional itu sudah hilang. Atau juga kalau kita ingin memegang teguh hal-hal, maka kalau kita ingin memegang teguh hal-hal baik yang berasal dari Kristus, maka pertama-tama kita harus menghidupkan kembali kenangan akan makna yang diciptakan oleh Kristus, makna yang dibuat oleh Natal. Jadi kita sebagai orang Katolik kan selalu diingatkan berkaitan dengan kenangan ini, menghidupkan kenangan. Dalam perayaan Ekaristi pun kita sudah melakukan hal itu. Paling tidak, contohlah ketika Yesus perjamuan malam terakhir, itu kan mengenang, tapi kita juga masih melakukan. Sampai dengan sekarang, katakanlah dengan perayaan Natal ataupun juga, itu adalah kenangan. Nah, itulah yang terus harusnya dipegang terus berkaitan dengan pemaknaan bahwa hal-hal baik itu berasal dari Kristus dan kita diajak untuk menghidupkan kembali kenangan-kenangan itu, terutama makna-makna baik yang dibuat oleh perayaan Natal. Masa Advent memanggil kita untuk keluar dari kepuasan kultural yang membuai kita. Jadi jangan sampai hanya lebih enak, senang dengan posisi enak saja, sedangkan ini yang kemudian ditegur. Gereja menggemakan suara para nabi yang berkata, celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion. Yakni orang-orang yang lupa diri karena memang sudah terbuai oleh karunia-karunia luar biasa dari Allah. Ya udahlah, saya sudah menerima karunia-karunia besar dari Allah. Mau ngapa lagi? Nah ini yang kemudian ditegur oleh Kristus bahwa sungguh dalam masa Advent kita keluar dari kepuasan-kepuasan pribadi itu yang membuai. Sehingga para nabi menggemakan untuk disebut celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion. Apabila kita terusik, kalau kita terusik untuk menggerutu mengenai suatu kebudayaan yang telah melupakan Kristus, barangkali kita sudah mulai merasakan kerinduan para nabi. Kalau kita sudah merasa ini kok dunia ini kok seperti ini ya, kapan muncul pembebas, kapan muncul orang baik yang kemudian membuat tatanan dunia ini menjadi baik. Nah, itulah kita mungkin juga sampai dengan tahun 2020 ini harusnya juga punya terusik dengan hal ini, sehingga itu tanda bahwa kita mulai merasakan kerinduan para nabi. Masa Advent mengingatkan kita bahwa selalu ada dua dimensi dari keselamatan kita. Keselamatan kita itu sudah dan belum. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa selalu ada. Keselamatan itu sudah, tapi juga belum. Kita sudah diselamatkan, tapi juga belum diselamatkan. Jadi Kristus itu sudah datang, tapi kita masih menantikan saat Dia akan datang lagi. Jadi sudah belum, gitu. Sudah datang, tapi belum, masih menantikan juga saat Dia akan datang kembali. Itu pun yang kita hidupi. Natal, Yesus sudah datang, Kristus sudah datang, tapi juga kita menantikan bahwa Dia akan datang lagi nanti pada akhir zaman, penghakiman terakhir. Dia telah menyelamatkan kita, jelas. Tapi kita masih menantikan suatu hari ketika Ia akan menghapus segala air mata dan maut tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Itu juga belum terjadi, tapi kita masih mengharapkan itu akan terjadi.
Tapi kita pun adalah orang-orang yang diselamatkan. Itu jadi ada pemahaman berkaitan dengan dimensi keselamatan itu. Bahwa masa Advent, sudah ini. Bahwa Kristus itu telah datang, dan Ia akan terus datang kepada kita di dalam Ekaristi. Yesus itu selalu akan hadir. Dan akan terus hadir ketika kita merayakan perayaan Ekaristi. Sekaligus Ia akan datang kembali nanti pada saat penggenapan sejarah akhir zaman. Dalam masa Advent, kita menyanyikan lagu-lagu kerinduan dan pengharapan. Jadi karena menantikan kedatangan Juru Selamat di dalam kepenuhannya atau parousia penuhnya. Jadi isi lagu-lagu di dalam masa Advent itu lebih bernadakan kerinduan dan pengharapan. Bukan puji-pujian yang kemudian diaturkan. Tapi sungguh memang ada kerinduan, masa persiapan untuk memang Tuhan itu bisa hadir. Apabila Ia datang kembali pada akhir zaman, kemuliaannya tidak akan jauh berbeda dari kemuliaan Tuhan di dalam Ekaristi. Tetapi di sana kita akan melihat sebagaimana adanya ketika akhir zaman terjadi. Bahwa kemuliaan Tuhan itu, ya kita juga sudah menyaksikannya, sudah di dalam perayaan Ekaristi, tapi juga nanti suatu saat kita akan melihat, saya tidak tahu ya, kita akan melihat atau tidak, tapi kita pasti nanti di suatu saat di akhir zaman juga mengalami hal yang sama. Dan itu tidak jauh berbeda. Perbedaannya tidak terletak pada Tuhan. Tuhan itu selalu sama. Tapi perbedaannya adalah pada diri kita. Kita tahu bahwa apabila Tuhan menampakkan diri, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kitalah yang kemudian sungguh bisa merasakan itu, bukan Tuhannya. Jadi kita menantikan hari itu, dan kita berpuasa selama masa Advent. Ada manfaat dari kedatangan Kristus. Sehubungan dengan manfaat kedatangan Kristus. Kita mungkin bertanya, ya buat apa Yesus nanti datang lagi? Atau nanti pada saat Natal Yesus akan datang. Apa manfaatnya bagi kita? Atau nanti mungkin di akhir zaman. Apa manfaatnya Yesus itu datang kepada kita? Ada beberapa rumusan yang bisa kita renungkan bersama-sama berkaitan dengan manfaat kedatangan Kristus. Yang pertama, bahwa dalam Injil Lukas, Tuhan sendiri menuturkan kepada kita bahwa Ia datang karena 7 alasan. Yang pertama, untuk menghibur orang miskin, menyembuhkan orang yang tertekan, membebaskan para tawanan, memberikan pencerahan kepada orang yang tidak tahu. Yesus pun sudah melakukan itu, memberikan pencerahan, mengampuni para pendosa, menebus bangsa manusia, dan kemudian mengganjar orang menurut perbuatan-perbuatan baiknya. Nanti pada saat Yesus akhir datang yang kedua. Jadi yang ketujuhnya ya. Jadi ini manfaat kedatangan Yesus untuk menghibur orang miskin. Yang kedua, manfaat kedatangan Yesus sehubungan dengan manfaat kedatangan Yesus ada yang kedua adalah Santo Bernardus, saya mengutip Santo Bernardus, dia mengatakan, kita menderita karena 3 macam penyakit, yakni kita mudah disesatkan, lemah dalam tindakan, dan rapuh dalam daya tahan. Dan itu paling tidak, kelemahan-kelemahan itu dikuatkan oleh Yesus. Semoga kita tidak dilemahkan begitu saja. Oleh karena itu, kedatangan Tuhan mutlak perlu. Pertama-tama untuk menerangi kebutaan kita, kedua untuk menopang kelemahan kita, dan ketiga untuk melindungi kerapuhan kita. Ini yang tadi disebut oleh Santo Bernardus ini. Mudah disesatkan, lemah dalam tindakan,
dan rapuh dalam daya tahan. Sehingga sungguh dengan kedatangan Tuhan itu, ya kita bisa merasa bahwa kita diterangi, tidak lagi menjadi buta, bisa menopang kelemahan kita dan kemudian melindungi kerapuhan dari kita. Bahwa kita memang sebagai manusia kita rapuh, tapi kita dilindungi oleh Tuhan. Masa Advent adalah masa yang kudus, merupakan satu-satunya kunci sejati untuk menuju Natal yang penuh sukacita. Orang Kristiani hendaknya tidak pernah menjadi bagian dari masyarakat yang serba makmur, yang dianggap jiwa-jiwa tanpa harapan. Kita hendaknya terbiasa dengan kerinduan, punya kerinduan. Karena kita telah mempraktekkan kerinduan seperti itu sekurang-kurangnya setahun sekali, yakni selama masa Advent. Jangan menjadi orang yang sudah nyaman saja dan kemudian seolah tidak punya lagi kerinduan apapun, juga tidak lagi punya pengharapan karena sudah nyaman, sudah merasa makmur. Masa Advent adalah masa berjaga, masa bersiap siaga, dan masa berharap. Kita bergairah menantikan kehadiran Kristus sehingga kita menaruh perhatian penuh pada kehidupan doa kita. Memberikan perhatian kepada kehidupan moral kita, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita mengungkapkan kasih kepada Allah. Jadi paling tidak kita juga punya gairah menantikan kehadiran Kristus dengan tetap berjaga, tetap bersiap siaga, dan tetap berharap. Gereja Katolik memberikan nuansa khas selama masa Advent. Kalau kita perhatikan tadi masa Prapaskah atau di masa Advent nanti tidak ada madah kemuliaan. Di dalam misa, di dalam perayaan Ekaristi, Gereja Katolik menghilangkan madah kemuliaan. Sebab madah ini merupakan suatu nyanyian Natal, nyanyian para malaikat pada hari kelahiran di Bethlehem. Paduan suara dan para pemusik hendaknya mengendalikan diri sehingga tidak menampilkan suatu musik Natal dalam liturgi selama masa Advent. Saya mengatakan di dalam liturgi. Tidak bisa dipungkiri, entah di mall, entah mungkin juga kita di rumah sendiri, kita sudah menyetel lagu-lagu Natal selama masa Advent. Tapi paling tidak di dalam liturgi itu tidak akan pernah menampilkan musik Natal, lagu-lagu Natal selama masa Advent. Jadi sebagai bagian penutup, pengharapan merupakan nuansa khas masa Advent. Sebab Yesus Kristus memang pantas dinantikan dengan penuh pengharapan. Secara nalar, kita tidak dapat mengharapkan hadiah Natal yang lebih indah daripada yang diterima oleh Simeon dan Hana di dalam oktav pertama sesudah Natal. Simeon dan Hana itu mereka sungguh menantikan kelahiran Mesias. Dan ketika mereka melihat Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah, mereka langsung mengenalinya. Mereka sungguh mengharapkan itu. Dan ini mereka ditunjukkan simbol itu, hadiah Natal itu. Mereka, Simon dan Hana, telah menantikannya sepanjang hayat, tidak hanya selama 4 pekan, tapi mereka sungguh sepanjang hayat dan kemudian mereka akhirnya bisa bertemu. Dan kemudian Simeon mengatakan, ya Tuhan, ambillah hidupku karena sudah selesai, gitu, sudah bisa melihat Yesus. Begitu juga orang-orang Majus yang mengambil benda-benda langit dan dengan penuh harapan mencari tanda-tanda. Oleh kita sudah
secara pribadi, secara kita hidup di keluarga, kita sudah mengenal Yesus, sudah mengenal Tuhan, tapi juga sekaligus belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita paling tidak di masa Advent menjalani hari-hari masa Advent sebagaimana seharusnya. Sambil seperti tadi, para Majus dan Simeon dan Hana sambil mencari tanda-tanda dan kemudian bersukacita dalam misteri-misteri inkarnasi. Selamat memasuki masa pengharapan, menjadikan Tuhan sumber sukacitaku dengan mau menjalani masa penantian. Terima kasih, Pastor, atas pengajarannya. Kami tidak menyangka apa isinya sewaktu dipublikasikan bahwa Pastor akan membawakan Tuhan sumber sukacitaku. Dan ternyata sangat bertepatan dengan masa menjelang Advent dan menyambut Natal. Dan kebetulan juga ini adalah sesi terakhir kami dalam pengajaran, sehingga Pastor mengisinya dengan sesi yang sangat luar biasa, di mana kami menjadi semakin memahami masa Advent yang kita akan jalani, yang merupakan masa pengharapan, masa persiapan. Kalau kita kembali kepada para nabi dulu, itu adalah masa pengharapan. Para nabi menanti, mengharapkan Mesias yang hadir. Ya. Dan itulah sukacita yang akan kita peroleh pada saat hari Natal, setelah kita melakukan segala persiapan selama masa Advent itu. Sekali lagi, terima kasih Pastor. Dan untuk teman-teman, sesi tanya-jawab sudah dibuka. Silakan bagi yang ingin bertanya, menyalakan mikrofonnya. Jangan rebutan satu-satu. Jadi kalau sudah ada yang bersuara, yang lain diam dulu gitu ya. Silakan mau bertanya apa saja. Saya rasa Pastor akan bersedia untuk memberikan jawaban, memberikan pemahaman yang lebih baik lagi, yang lebih dalam lagi. Silakan, mari. Jangan malu-malu. Waktu pertanyaan pertama Pastor bilang Natal itu apa sih bagi kita gitu kan ya, pesta kah atau apa? Di dalam hati saya dan keluarga itu kalau Natal itu masa negosiasi ke gereja jam berapa? Karena gitu kan, mau mikirin parkirnya, mau mikirin tempat duduknya. Jadi itu masa penantian, benar-benar penantian itu, sehingga menghitung kan mau ke misa yang jam berapa gitu. Tapi ya pada dasarnya sih kami sekeluarga memang menganggap Natal itu adalah masa untuk bersukacita karena kelahirannya sang Mesias gitu ya. Cuman sekali lagi pemahaman tentang masa Adventnya baru hari ini saya merasakan yang lebih dalam lagi dari yang disampaikan oleh Pastor. Nah teman-teman silakan kalau juga mungkin ada yang kembali yang mau bertanya atau mau curhat juga atau apa silakan, jangan ragu-ragu. Mumpung Pastor masih ada di sini, karena ini acara hanya 1 malam saja gitu ya, besok tidak ada lagi. Dari Lince pakai kolom chat, terima kasih Lince, bagus sekali, jadi tidak mengganggu gitu ya, jadi biar lebih terarah. Jadi yang lain juga bisa mengikuti jejak Lince untuk masuk ke dalam kolom chat, mengetik pertanyaannya. Nah, jadi dari Lince ini, Pastor, mau nanya, apakah ada masa puncak pantang dan puasa dalam masa Advent 21 hari itu? Jika di masa Prapaskah ada Rabu Abu dan Jumat Agung. Terima kasih. Ya, meskipun tadi katakanlah dipandang sebagai masa Prapaskah mini Advent itu, tapi memang jauh berbeda dengan di masa Prapaskah kalau Advent itu.
Tadi dikatakan di awal bahwa kalau di masa Prapaskah selalu akan ada, sebutlah edaran, selalu atau himbauan dari keuskupan atau dari gereja atau dari manapun juga yang kemudian disarankan bahwa ditentukan kapan masa puasanya atau pantang dan puasa segala macam itu ditentukan. Misalnya Rabu Abu itu pantang puasa dan pantang. Kemudian Jumat Agung, pantang dan puasa. Jadi itu memang ada tertulis katakanlah berkaitan dengan di masa Prapaskah. Sedangkan di masa Advent itu tidak pernah ada pernyataan atau himbauan berkaitan dengan itu pantangan atau puasa atau pantangan, tidak pernah ada. Jadi memang lebih disarankan ke pribadi, karena memang secara pribadi kita mau menyambut Kristus. Jadi memang tidak ada puncaknya, kapan, segala macam tidak ada. Jadi memang beda, disebut dengan masa Prapaskah mini, memang beda dengan konsep pantang dan puasa yang kita jalani nanti di dalam masa Advent. Itu memang jauh berbeda. Makanya dikatakan hanya setahun sekali. Padahal kita di awal di masa Prapaskah memang kita sudah melakukan itu, tapi kalau di masa Advent memang tidak akan tidak diwajibkan. Sebagaimana kalau masa Prapaskah ada pantang dan puasa, sehingga tidak ada awal, tidak ada puncak berkaitan dengan puasa itu. Jadi lebih masa penantian itu yang memang lebih pada persiapan batin kita sendiri secara pribadi. Jadi memang tidak ada keharusan, sehingga tidak dipaksa bahwa orang ketika masa Advent itu kalian harus puasa, nggak ada. Kalian harus pantang, tidak ada. Jadi lebih disarankan berkaca meneladan apa yang dilakukan oleh para rasul. Ketika mereka mau melakukan peribadatan tadi yang saya sebut, ya mereka juga ada persiapan batin. Tidak jauh berbeda katakanlah mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita saat inilah. Kalau kita misalnya hari Minggu ke gereja atau mau menyambut tubuh dan darah Kristus, kan paling tidak 1 jam sebelum perayaan Ekaristi kan kita juga puasa. Nah, Natal itu tidak lebih ke situnya ya. Bahwa kita merayakan pesta Natal, tapi ada persiapan batin. Itu yang lebih mau ditekankan, persiapan batinnya itu. Bukan kepada kewajiban puasa dan pantangnya. Saya kira itu yang jawaban dari chat Ibu Lince. Terima kasih Pastor, mudah-mudahan Lince dan teman-teman yang lain juga semakin memahami bahwa pantang dan puasanya itu bukan sesuatu yang normatif atau wajib, ya. Tapi itu lebih kepada persiapan batin kita dalam menyambut kelahiran Sang Mesias. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Dari Cilili Kardi. Apakah yang harus dilakukan dalam masa penantian ini supaya sukacita kita penuh? Wah, ini dia. Apa yang harus dilakukan supaya kita sukacitanya penuh? Sukacitanya penuh ya. Nah, jadi tadi saya katakan lebih ke pribadi kita berkaitan dengan sebutlah persiapan di masa penantian itu. Jadi pribadi kita itu paling tidak ya ada kesempatan kepada kita untuk sungguh bisa merenungkan para nabi itu, kan jaga paling tidak ya saya sebut tadi di awal bahwa di di masa Advent itu memang keuskupan mengambil judulnya bulan keluarga. Nah, paling tidak juga ada kesempatan-kesempatan yang tadi dalam masa Advent ini, paling tidak kita sungguh mau memperbaiki, apalagi di masa pandemi saat ini ya. Di masa pandemi ini ada kesempatan penuh berkaitan dengan hidup di dalam rumah tangga kita masing-masing.
paling tidak masa penantian ini sejauh mana kita sudah memperbaiki relasi-relasi kita di dalam keluarga kita. Nah, ada hal-hal yang mungkin sepele, saya katakan sepele, yang mungkin kecil, yang mungkin juga sudah kita lakukan, tapi tidak ada makna yang ditambahkan, misalnya ketika di masa penantian ini, relasi di dalam keluarga menjadi lebih baik. Sehingga kan Natal itu bisa dirayakan bersama-sama. Yang sampai kemudian Natal itu menjadi hambar karena masih ada ganjalan selama masa Advent ini, masih ada, entah mungkin ada oke lah sakit hati ataupun juga meskipun mungkin biasanya kan dihapuskan dengan pengakuan dosa, sakramen tobat gitu ya. Tapi paling tidak sekarang tidak ada lagi sakramen tobat, memang harus secara agak sulit sekarang, tapi paling tidak ada kesempatan-kesempatan di masa penantian ini kita sungguh memperbaiki relasi kita. Tadi yang saya tunjukkan itu sebentar, ada yang bisa dilakukan secara pribadi, katakanlah doa, saya lupa di bagian mana ya. Sebentar, saya lupa. Tapi yang jelas bahwa ada kesempatan kita untuk berdoa secara pribadi, kemudian juga berbagi, katakanlah dengan orang lain. Nah, itu kesempatan yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, selama masa pandemi, saat ini katakanlah, ya kita bisa berbagi dengan cara apapun juga dari diri kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita lah, pertama-tama itu. Tapi juga doa yang kemudian jangan kemudian ditinggalkan. Supaya apa yang kita lakukan dengan doa dan kemudian kita lakukan juga dalam perbuatan, sukacita itulah yang ingin jadi penuh di dalam Natal. Nah, saya juga tidak tahu ya seperti apa kedatangan Tuhan nanti dalam Natal di masa pandemi ini. Akan seperti apa, bentuknya seperti apa, tapi paling tidak ada persiapan dari diri kita yang kemudian dilakukan selama masa Advent nanti. Sehingga sukacita kita penuh. Meskipun mungkin tidak bisa merayakan Natal seperti biasanya, tapi paling tidak mungkin bersama dengan keluarga kita bisa punya kualitas yang lebih baik dalam perayaan Natal. Karena kan tidak mungkin kunjungan, tidak juga menerima orang. Nah, paling tidak ya di rumahlah yang kemudian sungguh bisa mengungkapkan sukacita itu bersama dengan orang-orang yang selama ini mungkin terlupakan, yang selama ini tidak pernah tersapa. Nah, lakukanlah itu. Saya kira itu ya, mungkin lebih yang bisa dilakukan. Ya, Cilili kira-kira sudah menjawab ya. Kalau boleh saya ikut mensamerikan, kelihatannya Pastor menghimbau untuk kita melakukan doa selama masa penantian itu. Dari doa itu nanti sukacita akan hadir di dalam diri kita, yang kemudian juga kalau kita lakukan bersama keluarga, ya bertambahlah sukacitanya bersama keluarga. Juga kita sebaiknya dalam masa penantian itu juga berbagi, karena berbagi juga adalah sumber sukacita. Dan saya rasa itu juga visi misi kita sebagai anggota KTM, bahwa salah satunya adalah untuk berbagi kepada sesama. Yang lain, mari silakan. Bila ada yang ingin bertanya. Saya sendiri, Pastor, saya baru tahu loh dari Pastor tentang yang 4 pekan masa Advent dengan 4 lilin itu. Ternyata itu ada tanda seperti itu ya, bahwa menantikan bahwa Kristus telah datang dalam wujud manusia. Kristus telah datang dengan kerahiman, membawa kerahiman. Kristus telah datang dalam kematiannya, dan Kristus telah datang pada penghakiman terakhir. Nah, yang dua terakhir itu yang saya sangat kaget tadi waktu mendengarkan, karena saya tidak pernah menyangka bahwa kedua filosofi itu ada, yaitu tentang kematian dan penghakiman terakhir itu. Ternyata memang peristiwa kematian Kristus yang menjadi penembusan bagi dosa kita itu ternyata memang sangat sentral ya di gereja Katolik ya. Pada saat Natal pun itu diungkap ya. Tetap ada ungkapan itu, ada ungkapan itu. Okay. Jadi itu tanda kedatangan Tuhan. Jadi
Jadi Tuhan itu datang itu dengan cara seperti itu. Kalau ya oke, satu katakanlah memang di dalam Natal. Yang kedua tentang kerahiman, ya jelas bahwa ketika dia sudah bangkit pun kan dia ada kerahiman, tuh. Jadi ada pada Thomas bahwa ada penampakan diri Yesus bahwa ini adalah simbol Allah yang marahim. Kemudian dalam pengakuan terakhir dia jelas. Nah, kematian juga sama, bahwa kita tetap akan diselamatkan. Bahwa dengan kematian itu tidak percuma. Kematian kita itu tidak percuma. Allah tetap mendampingi kita. Dia tetap datang. Karena paling tidak disadari bahwa ketika kita meninggal, doa-doa kita itu kan supaya Tuhan membimbing, menyertai, menuntun jalan menuju ke tempat keabadian. Itu tetap akan ada, Tuhan tetap datang. Kan Tuhan yang memanggil kita. Jadi tetap ada penanda Tuhan itu datang. Jauh bahwa kita sudah mengimani Tuhan, dengan kematian bukan lantas sudah dihilangkan begitu saja. Tidak. Di dalam gereja Katolik, pemahaman itu akan terus muncul bahwa Tuhan itu datang, memanggil kita. Ya, sungguh luar biasa kita memiliki Tuhan kita seperti yang kita imani. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya, nanti pastor membawakan misa Natal online, linknya apa gitu, mau ikut gabung mungkin. Oh, berarti tugas Bu Evi untuk cari info. Atau mungkin saya rasa baiklah, memang sudah jam 9 juga. Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya, karena memang sudah mungkin merasakan sukacita dari pengajaran pastor yang mempersiapkan kita untuk menyambut masa Advent ini. Sekali lagi Pastor, terima kasih banyak atas waktunya, atas pengajarannya, atas kesediaannya untuk berbagi kepada kami para anggota KTM. Kami akan mulai lagi pengajaran itu di Januari tahun depan. Mudah-mudahan pastor juga bersedia lagi kalau nanti diminta waktunya. Baiklah, kalau gitu saya kembalikan kepada Bu Evi. Silakan Bu Evi untuk menutup acara kita ini. Angie mau lagu penutup sama doa penutupnya. Oke. Oh. Ya. Minta berkat ya Pastor. Terima kasih Pastor untuk hari ini sudah membawakan pengajaran bagi kami sehingga kami lebih lagi bisa mempersiapkan hati untuk masa Advent ini. Mari kita sama-sama menutup pengajaran hari ini dengan doa sebelum nanti juga akan diberikan berkat oleh pastor. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh merasakan sukacita-Mu dan juga kami boleh mengerti bagaimana mempersiapkan masa Advent ini. Kiranya kami sungguh mempersiapkan diri kami untuk menanti-nantikan kedatangan, sehingga kami boleh lebih layak lagi di hadapan, dan kami boleh bersuka cita di hari kelahiran-Mu nanti. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu sepanjang tahun ini, sehingga segala sesuatunya boleh kami lewati, baik suka duka, pandemi, masa perjuangan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu. Dan kiranya di akhir tahun ini, biarlah sukacita-Mu dan pengharapan akan kelahiran Yesus
di dalam hati setiap kami kembali. Memimpin kami untuk lebih lagi mencintai Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengaturkan puji, hormat, dan syukur kita. Segala puji, hormat, juga syukur segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segenap hidup kami, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu. Pastor Antonius, kami persilakan untuk memberikan berkat bagi setiap kami. Terima kasih, Pastor, untuk pelayanannya hari ini. Tuhan bersamamu Dan bersamamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, mendampingi, dan memberkati keluarga dan kita sekalian serta istirahat kita pada malam hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam.